Oke, di part kedua ini kita bakal ngebahas soal pemain-pemain baru lagi nih. Tapi kali ini kita bakal ngebahas soal di tim Maung Bandung alias Persib Bandung. Yes, jadi kita ceritain dulu latar belakangnya ya, Bon ya. Jadi Persib sekarang dalam kondisi yang kurang bagus sih menurut gue, dengan kedatangan pelatih baru, dengan skuad baru, dan kebanyakan skuad senior. Sekarang Persib lagi terpuruk di peringkat 11 klasmen sementara Liga 1. Dan akhirnya keputusan ini membuat mereka mendepak 3 pemainnya, 3 pemain asing. 3 pemain asing, 3 dari 4 ya. Yang dipertahankan itu cuman Ezekiel Ndosel doang. Ya. Sisanya sisanya tuh Bojan Malisik, Arthur Gevorkian, dan Rene Mikelik itu akhirnya dipecat oleh Persib karena dinilai, kalau yang gua tahu ya, ini adalah bukan pemain pilihannya Rene Alberts. Bukan pemainnya coach Rene Alberts, dan skuadnya itu sudah terlalu tua. Jadi pemain-pemain ini dinilai sudah terlalu tua dan Persib ingin penyegaran skuad. Peremajaan. Yes, peremajaan skuad. Ini yang dikasih tahu coach Rene waktu press conference beberapa waktu lalu. Jadi dia ngomong kalau kita rentan usia pemain-pemain yang direkrut ini golden age. Jadi ada yang 28 tahun, ada yang 26 tahun, ada juga yang pokoknya 26 tahun 2 orang dan 28 tahun 1 orang. Jadi emang benar-benar golden age yang diharapkan ya bisa bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya pas lagi main buat Persib gitu. Ya. Nah, siapa aja Bon pemain-pemainnya? Kita bacain profilnya aja deh. Omid Nazari. Oke. Ini lucu juga nih. Dia nih pemain Swedia, berpaspor Iran, tapi warga negara Filipina. Dia anak seribu pulau Asep dia nih. Usianya 28 tahun, posisinya gelandang. Klub terakhir dia main di Ceres Negros. Ceres Negros berbahaya. Ceres Negros tuh kemarin juara Liga Filipina 2 tahun beruntun. Jadi dia adalah salah satu tim papan atas, dan juga kemarin tuh di Piala AFC tuh luar biasa dia yang ngebantai Persija. Yang jagoannya Persija masuk gue. Nangis-nangis kemarin. Sekarang salah satu pemainnya gabung ke Persib Bandung. Terus pemain kedua adalah Kevin Van Kiper Aduh, namanya susah banget. Susah, Bray. Nah, Kevin Van Kiperluis ya. Jadi dia adalah pemain 26 tahun, asal Belanda. Posisinya penyerang, tapi lebih sering main di sayap kiri karena kaki dominannya adalah kaki kiri. Bisa juga di sayap kanan berarti ya. Bisa kayak Arjen Robben gitu ya kan. Convert winger. Terus juga terakhir main untuk SC Cambuur di Kampion Division alias divisi 2-nya Liga Belanda. Musim kemarin bermain 31 kali dengan total 10 gol dan 7 assist. Nah, nyaris promosi ke Eredivisie. Jadi pemain ini ya berkualitas kalau kita lihat secara statistik ya. Soalnya gue belum lihat main dia di lapangan. Secara statistik berkualitas, bisa mempengaruhi lini depan pemain ya. Tinggal bagaimana dia nyetelnya sama Ezekiel Ndosel aja. Kita lihat nih King Eze bagaimana, karena juga King Eze ini udah nyetak 4 gol. Sama-sama sama Febri top scorer sementara Persib. Tapi kayak kurang asupan gitu loh. Kayak kurang supply dari mengalir bola rekan-rekannya gitu. Jadi kehilangan ketajamannya. Jadi apakah Kevin bisa menjadi solusi? Nah, ini dia, apalagi ya sama-sama Belanda sama Coach Rene, jadi bisa mungkin bahasanya pas, bisa komunikasi ya enak, jadi bisa nyetel, ya diharapkan bisa nyetel secepatnya deh. Nah, pemain ketiga siapa, Bon? Ada Nick Kuipers. Yes, Nick. Kalau tulisannya Nick Kuipers. Dari Belanda juga. Yap. Terus posisinya center back. Yang jelas dia bakal diplot untuk menggantikan posisinya Bojan Malisik yang jadi salah satu dari 3 pemain yang ditendang sama manajemen. Yes, betul. Terakhir main di Eredivisie loh. Dia ini pemain liga tertinggi Belanda. Dia sempat main di FC Emmen dengan status pinjaman dari ADO Den Haag. Ya. Jadi ya emang lumayan kalau dilihat dari klub yang dia main ini. Iyalah. Jadi tertinggi Liga Belanda. Yes coy, gile loh. Persib untuk para bobotoh bisa bernafas lega nih, karena
datang salah satu pemain Eropa yang berkualiti banget nih datang ke skuadnya dia. Nah, kalau menurut lo bagaimana soal peluang mereka nih untuk nyatu sama tim dan bagaimana mungkin nggak untuk mengangkat performa tim Persib yang saat ini? Mungkin kalau gue nih, seharusnya bisa mengkritisi manajemen Persib tuh setidaknya ngasih kesempatan dulu gitu. Maksudnya kalau misalkan ngelihat Willem Jan Pluim di PSM Makassar, ada Stephen Paulo juga kan yang sekarang udah main di Persija. Notabene mereka semua yang bawa tuh Coach Rene Albert gitu. Ini kan pemainnya Coach Rene nih, ya kan? Nah, mau apapun yang terjadi gitu, ya menurut gue sih yang mau manajemen Persib ini kasih kesempatan dulu gitu. Maksudnya biarin di tangan Coach Rene mereka dimaksimalin dulu gitu. Dan kalau ngelihat statusnya kan, yang dua Belanda ini, dua Holland ini cuma 5 bulan kontraknya. Nah iya makanya mas di waktu yang segitu tuh ya setidaknya lu kasih kesempatan dulu lah buat mereka. Maksudnya jangan, wah ini kalau misalkan memang boleh lah gitu, not bad, bisa dipertahankan gitu. Kalau misalkan ngelihat kayak Arthur Gevorkian, ya walaupun di Instagram ini ditulis kami tidak akan melupakan 1 gol ke gawang Persija yang nyelamatin kekalahannya, tapi overall kan dia kayaknya nggak memberikan kontribusi yang besar gitu buat, karena tidak diberikan kesempatan bermain yang lama banyak gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya dilihat dari kontraknya, sebenarnya Omid Nassari sama Kevin yang di kontrak cuman 5 bulan. Iya. Jadi Nick Kuipers di kontrak lebih lama, yaitu 1,5 tahun. Mungkin karena agennya tidak mau pemainnya cuman jadi pemain setengah musim gitu ya. Dia pengen lebih lama lagi. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kondisi fisik para pemain. Waktu itu emang ini yang dari media-media Bandung juga sempat bertanya ke Coach Rene soal kondisi fisiknya mereka nih. Jadi kalau Nick Kuipers itu tidak usah dipertanyakan karena dia baru aja main 2 minggu yang lalu di Liga Belanda. Jadi masih bugar dia, oke? Nah, kalau Omid dia kemarin main di AFC Cup. Jadi ya kondisinya masih agak mending juga lah gitu loh. Tapi kalau untuk Kevin ini yang agak-agak dipertanyakan karena dia sempat bukan di keracunan makanan dia sebenarnya. Jadi sempat keracunan makanan di Liga Malaysia. Sampai akhirnya berat badannya turun merosot tajam dan akhirnya dipecat dari klubnya karena fisiknya nggak bisa balik lagi. Mengembalikan kebugaran. Yes. Kevin ini sebenarnya masih lebih mending lah karena kondisi udara di Bandung dan di Malaysia tidak terlalu jauh. Tinggal si Nick Kuipers ini bisa nggak nih segera adaptasi dengan kondisinya kan lebih lembab, lebih lebih panas gitu kan. Jadi dia harus mempersiapkan diri. Untungnya mereka ini masih ada 2-3 pertandingan lagi yang mereka belum bisa main karena kan belum masuk putaran kedua. Jadi mereka masih harus stay dulu. Tapi walau bagaimanapun mereka tetap dibawa tim untuk pertandingan-pertandingan berikutnya untuk ya kenal sesama pemain, untuk kalau lagi coba lapangan, menjalin chemistry dan sekaligus yaitu mengembalikan fisik-fisik mereka yang tadinya kendur gara-gara libur gitu loh men. Saat 3 pemain ini baru datang, ada lagi masalah di Persib yaitu kekurangan stok kiper. Gitu loh. Dede Natsir ini mengalami cedera yang cukup parah, dia harus absen cukup panjang gitu loh men. Nah sekarang itu tinggal 2 yaitu Imade Wirawan sama Akil Safik. Nah sebenarnya Coach Rene juga sebenarnya udah mencari kiper baru. Siapa Bon? Karena kemarin Rabona syuting hari Jumat, ternyata pada hari Selasa kemarin Persib akhirnya meresmikan 1 pemain baru lagi nih. Jadi kita kasih info tambahan. Siapa pemainnya? Yaitu Dika Bayangkara yang akan mengisi posisi penjaga gawang. Dika Bayangkara ini mencuat waktu itu sama PSTNI, terus sama PSMS Medan. Terus dia habis itu pindah ke PS Tirakabo, tapi gagal dapat tempat sama PSS Sleman. Sampai akhirnya dia direkomendasikan untuk bergabung ke Persib yang emang mencari kiper ketiga ya. Setelah Dede Natsir cedera panjang 6 bulan, terus Imade Wirawan belakangan ini tuh mainnya kurang bagus. Kalau kita lihat dari statistik tuh kebobolan 9 gol dalam 5 pertandingan terakhir. Dan satu lagi Akil Safik masih terlalu muda untuk menjadi kiper utama. Jadi Dika Bayangkara ini diharapkan bisa menjadi
pelapis Imade atau mungkin diberikan kepercayaan setelah performa Imade yang belakangan ini menurun. Tapi yang menjadi pertanyaan untuk Dika adalah belakangan ini dia sering menjadi cadangan dalam 2 tim terakhirnya dia, yaitu PSS Sleman dan juga Tira Persikabo. Jadi ya kita belum melihat bagaimana kualitasnya saat ini kan setelah lama tidak bertanding. Mungkin kalau di bawah pressure dalam pertandingan penting ya mentalnya bagaimana nih. Tapi karena Dika memiliki background sebagai seorang tentara, jadi kemungkinan ya mentalnya bagus lah. Jadi kita lihat aja nih bagaimana Dika performanya sebagai pemain baru Persib. Nah, bagaimana nih Bobotoh? Prediksi lo dan melihat bagaimana, apakah puas dengan kedatangan pemain-pemain ini? Apakah pemain-pemain ini sudah memuaskan kalian nih? Apakah manajemen sudah melakukan langkah yang tepat? Bagaimana menurut lo? Dan bagaimana analisa lo soal kedatangan mereka untuk chemistry tim ini? Udah kita ngebahas semuanya, tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga terima kasih udah menonton podcast ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi minggu depan soal isu-isu yang lebih menarik lagi. Dan jangan lupa juga datang ke website kita untuk lihat full videonya. Cek di flix.id, dan kalau misalnya mau lihat potongannya cek di YouTube kita. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita. Jangan lupa juga datang ke fifa.co.id dan fifanews.com. Jadi sekarang kita ada beberapa website, fifanews.com, lalu ada fifa.co.id dan nonton di flix.id. Nah, jangan lupa juga follow Instagram kita flix.id. Jadi lu tonton di situ, kita juga bakal upload teaser kita. Dan jangan lupa lagi ya untuk ngopi. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.